Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa alihi. Teman-teman panitia, termasuk Master of Training, selain juga moderator, juga teman-teman dosen, karyawan UMB. Salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Materi yang diberikan pada saya itu super berat. Coba aja hakikat Islam, peran tauhid dalam kehidupan. Saya katakan berat sekali. Saya S2 itu mengambil Islamic Studies. Materi teologi ini 4 semester. Materi tauhid itu 4 semester. Belum waktu S1, sarjana lengkap, saya ambil teologi dan filsafat. 10 semester. Sekarang diminta menyampaikan ini 1,5 jam. Dari mana memulainya ini? Apalagi bicara soal dialektika perjalanan tauhid tempo dulu sampai abad modern ini. Itu yang ada cuma berbagai aliran teologi dalam Islam. Apakah itu Mu'tazilah, apakah itu Asy'ariyah, Maturidiyah, sampai perkembangan abad 19, Muhammad Abdu, Ibnu Taimiyah, Wahabi, Ibnu Abdul Wahab, belum masuk dalam konteks berbagai negara. Yang ada di Pakistan, misalnya Muhammad Iqbal, Ali Jinnah, termasuk yang ada di Malaysia, yang masuk di Indonesia, banyak tokoh-tokoh bicara itu semua. Yang kesimpulan saya, diskusinya itu melelahkan tak berujung. Coba bicara misalnya Quran itu makhluk apa enggak sih? Diskusinya panjang sekali. Surga neraka itu seperti apa sih? Diskusinya dari berbagai aliran panjang sekali. Belum bicara soal malaikat, belum bicara soal jin, belum bicara soal hantu, macam-macam. Kalau saya mulai dari sini, itu butuh 1 semester. Dan melelahkan, nggak ngefek apalagi tauhid dalam konteks kehidupan, nggak ngefek gitu. Karena itu saya ingin bicara langsung ke Quran saja ya. Tauhid dalam perspektif Al-Quran. Yang ujung-ujungnya bisa kita laksanakan gitu loh. Jangan hanya main diskusi tak berkesudahan. Coba, tauhid itu apa? Itu dulu pertanyaannya. Baru kemudian nanti efeknya seperti apa dalam kehidupan ini. Tauhid itu keyakinan. Tauhid itu bertuhan, mengesahkan Allah. Tauhid itu meyakini Allah itu only one. Hanya satu, ahad. Tapi persoalannya bagaimana yang ahad ini menyatu dalam tubuh kita, itu loh persoalannya. Kemudian bagaimana ini mengefek dalam kehidupan sehari-hari, itu poinnya. Kalau mau diskusi perspektif teologisnya, saya bisa diskusi sama teman-teman sekuler sekalipun, teman-teman Katolik sekalipun, teman-teman Hindu sekalipun, nggak selesai, hanya main ini loh. Tapi ketika kembali kepada Al-Quran, what is tauhid?
fil Quran. Kita akan mulai dari sana ya. Quran surat Al-Ikhlas terakhir. 3 surat terakhir. Qul huwallahu ahad. Mulai dari sana. Katakan Muhammad, katakan Tata, katakan Dina, deklarasikan kepada dunia ini. Allah itu ahad. Tapi sebelum sampai ke sana, saya mau tanya ini. Siapakah Allah itu? Ini penting. Ya, Allah itu Tuhan pencipta alam. Silakan yang lain. Siapakah Allah itu? Ini harus duduk, harus clear dulu ini. Baru nanti kita bicara soal Al-Ahad, bicara soal bagaimana proses internalisasi dalam diri kita, bagaimana kemudian mengefek dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu siapa? Tuhan yang kita sembah. Siapa namanya? Ustaz Dajjal. Tuhan yang kita sembah. Allah itu siapa? Boleh ngelihat di apa? Di Google boleh. Nggak apa-apa. Tapi kembali kepada Quran ya. Ya, silakan. Zat yang diyakini ada. Diskusi tentang zat itu, kami sudah kenyang. Waktu S1, S2, Oke, zat yang diyakini ada. Allah itu siapa? Allah itu sangat dekat, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Ya. Yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya gitu ya. Sebentar, sebelum jauh ke sana. Kalau saya tanya kepada kamu, siapa Allah itu? Tadi dijawab, Allah itu dekat, tak beranak, tak diperanakkan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Tuhan yang kita sembah, tempat bergantung segala sesuatu kepadanya, As-Somad. Ya betul. Bukan Ustadz Somad. Kalau saya bertanya siapa Allah, ada kemungkinan nggak kalau saya tanya kepada kalian keliru? Ada kemungkinan nggak kalau yang menjawab bukan Allah itu keliru? Siapa namamu, Mas? Saya tanya dia Farid. Mas Farid jawab, nama saya Farid. Ketika ini saya tanyakan kepadanya di sana, siapa namanya itu? Bukan, ini loh siapa namanya ini? Ya, boleh jadi benar, tapi boleh jadi yang tidak kenal salah. Tapi kalau yang saya tanya langsung, yang bersangkutan yang jawab, what your name? Mr. Farid. Saya yakin. Begitu juga tanya kepada Allah dong. Baru yakin. Ya kan? Coba deh. Allah sudah ngasih tahu. Surat At-Toha. Lihat surat Toha. Surat cinta itu dibaca. Ayat 14. Coba cek sekarang. Dia memperkenalkan dirinya. Baru yakin, tapi kalau pihak lain yang menjawab ada peluang keliru. Kayak Mas Farid tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Innani anallah. Betul? Sungguh aku ini benar-benar bernama Allah. Deklarasi Tuhan tuh. Clear? Sampai di situ clear? Diteruskan. Fa'budni, sembahlah aku ya. Wa aqimis salata lidzikri, melalui salat agar selalu ingat kepada Allah. Ya. Tapi kata kuncinya itu deklarasi Tuhan kepada jagat ini. Innani anallah. Kalau teman-teman di FAI itu membaca ana, dalam konteks Tuhan dibaca pendek, ana. Tapi kalau dalam konteks non-Tuhan, ana, saya. Ya Ustaz, tapi dalam konteks Tuhan, ana. Pendek. Sungguh aku ini benar-benar bernama Allah. Clear sampai di situ. Jadi siapa Tuhan kita? Siapa yang mengatakan itu? Siapa yang beritahu itu? Allah. Yang memberitahu itu Allah sendiri. Di mana? Dalam surat cinta, surat Toha ayat clear. Begitu. Nah, soal kemudian keyakinan itu Al-Ahad. Allah Al-Ahad. Saya ingin menegaskan. Di dalam ini baru 4 hari yang lalu, tanfid keputusan Muktamar ke-48 Muhammadiyah tahun 2022. Baru 4 hari yang lalu datang. Apa makna tanfid itu? Pengesahan keputusan Muktamar. Salah satunya yang diputuskan adalah risalah Islam berkemajuan. Ideologi modern Muhammadiyah. Ada 5 karakteristik. Ada 5 ciri karakteristik Islam berkemajuan itu. Selain bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, menghidupkan ijtihad dan tajdid, membawakan Islam berwasatiyah, mengembangkan Islam wasatiyah. Yang keempat, mewujudkan rahmatan lil alamin. Tetapi di atas 4 hal itu, ciri khas yang pertama justru berlandaskan pada tauhid. Jelas ini? Coba saya baca ini. Ini baru 4 hari yang lalu. Karakteristik Islam berkemajuan, ideologi kita, 1, berlandaskan pada tauhid. What is tauhid? Keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Coba. Kata induknya, keyakinan bahwa Allah Tuhan yang, bagaimana menjelaskan esa itu? Supaya kita dan fungsional. Selama ini difahami esa matematik aja. 1 itulah. Betul. Itu pendekatan matematik. Bagaimana esa itu menjadi pakaian kita. Menjadi built-in, menyatu dengan kita. Coba sekarang, mohon maaf ya, yang laki-laki mohon maaf. Coba tangannya di atas. Tarik nafas. Tangannya. Tarik nafas. Sambil angkat tangan. Tarik nafas sambil angkat tangan, tahan. Tahan, keluarkan. Lagi, tarik nafas, tangan di atas, tahan. Oke, sebentar. Saya pernah punya baju ini.
Saya sudah turunkan tangannya. Waktu saya umroh dikasih baju ini. Tapi saya nggak ketemu kamu. Bukan baju ini, baju umroh. Iya, saya berangkat ke Israel pakai baju ini waktu itu. Persis, saya punya ini. Tapi yang jelas bukan baju saya ya. Bukan kok bisa sama gitu loh. Pernah? Oh gitu, di mana? Betul, Kanomas Pusat ya. Terus? Oh gitu. Oh jadi agent di sini. Oh, clear. Sebab waktu berangkat dikasih baju ini saya nggak ngelihat Anda gitu. Rupanya di agent, oke ya. Coba yang perempuan nggak usah angkat tangan. Tarik nafas. 1, tarik nafas, tahan, keluarkan. Sekali lagi, tarik nafas, tahan, keluarkan. Nafas yang Bapak Ibu pakai itu, yang saya pakai ini, pertanyaannya ada serepnya enggak? Ya. Jadi kalau misalnya nafas ini lepas, kita beli deh nafas baru, di BIM ada enggak? Nafas inilah yang satu itu. Oke? Untuk menjelaskan ahad tadi loh. Paham? Tidak ada serepnya kan? Dan semua makhluk bergantung, bukan? Bergantung? As-Samad. Allahu Ahad. Allahu Samad. Ya kan? Saya ingin membaca Tanfid Islam Berkemajuan ini. Tauhid adalah keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan yang esa. Saya sudah jelaskan, seperti nyawa ini. Seperti nafas. Semua bergantung kepada kita. Kepada nafas, kepada nyawa itu. Tidak ada duanya. Itu gambaran tentang keahatan Tuhan. Dijelaskan fungsinya, yang menciptakan dan memelihara alam semesta. Fungsi pertama, dia mencipta, memelihara semesta alam. Itu disebut tauhid rububiyah. Kenal tauhid rububiyah? Allah Maha Esa yang mencipta, memelihara, mengatur jagat raya ini dengan segala isinya. Clear? Sampai di situ clear? Selain rububiyah juga mulkiyah. Dia penguasa. Al-Malik, Al-Quddus, Al-Malik, Al-Mulki. Raja di raja, penguasa. Jadi dia mencipta, memelihara, mengatur, dia berkuasa. Nah, selalu hidup itu ada iklan lewat. Jangan lupa hidup itu selalu begitu, tapi harus kembali lagi kepada pokok persoalan. Gitu ya Mas Farid? Oke. Tidak saja dia mencipta, memelihara, mengatur, dia menguasai. Disebut tauhid mulkiyah. Tapi pada saat yang sama sudah kita akui dia mencipta, memelihara, mengatur, menguasai semua jagat raya ini. Tidak hanya bumi dan isinya, langit dan semua planet, ribuan jutaan planet di atas. Termasuk nyawa kita. Dia kuasai. Maliki yaumiddin. Penguasa di hari akhir. Apalagi sekarang. Penguasa sekarang dan hari akhir. Begitu kan?
Malik. Baru yang ketiga dimensinya adalah disembah. Yang tadi itu, ya. Uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Maka di sini disebutkan bahwa hanya Allah yang patut disembah. Ini keputusan baru 4 hari yang lalu disahkan ini. Ditanfidkan. Keputusannya Muktamar November kemarin. Yang saya hadir di muktamar itu. Tapi baru disahkan 4 hari yang lalu kami terima. Jelas-jelas ini disebut ini. Hanya Allah yang patut disembah. Inilah tauhid uluhiyah. 3 dimensi itu harus menyatu. Ya rububiyah, ya mulkiyah, tetapi juga ya uluhiyah. Clear? Di situ kita harus berangkat dari sana. Saudara-saudara, saya mau kembangkan. Sampai di sini. Bagaimana berkenalan dengan Tuhan itu? Bagaimana mengenal Tuhan yang genuine, yang 24 karat, bukan Tuhan-Tuhanan. Pertanyaan saya, pakai instrumen apa? Kalau instrumennya udah kepegang, enak. Tapi kalau instrumen yang belum kepegang, mengenal Allah itu berputar-putar gak nyampe-nyampe. Pakai apa Mas untuk berkenalan sama Tuhan ini? Sebentar, saya kasih pengantar dulu. Waktu saya studi di Jakarta, di UIN dan di UI, saya banyak belajar dengan orang-orang barat yang faham tentang timur. Itu yang disebut kaum orientalis. Orang barat tahu dunia timur. Saya ingat pada waktu itu seorang profesor namanya Muleman dari Prancis. Dia menguasai tentang Islam di Asia Timur. Saya mengambil mata kuliah itu. Saya diajar oleh Dr. Muleman. Dia bukan seorang Muslim awalnya. Istrinya juga ahli sastra, ngajar juga. Dia lebih dulu masuk Islam. Setelah sekian puluh tahun baru Muleman masuk Islam. Muleman menggunakan ilmunya itu dengan logika. Istrinya sang sastrawan itu lebih banyak ini. Bisa ditangkap? Berkenalan dengan banyak tokoh kaum intelektual Islam di Jakarta, ternyata istrinya lebih dulu masuk Islam. Karena dia selalu menghidupkan hatinya. Belakangan Muleman mengikuti aliran itu. Masuk Islam, tapi sudah terlambat jauh. Dari cerita ini, ada orang mengenal Allah, mengenal Islam, dengan genuine, menggunakan instrumen logika. Ada orang mengenal Allah, mengenal Islam yang hakiki, menggunakan indera. Jawabannya nggak nyampe-nyampe. Kalau subjeknya atau objeknya itu Allah, didekati dengan logika, dengan indera, nggak nyampe itu. Tapi kalau mau mencari Tuhan,
berkenalan dengan Tuhan, lalu ketemu, bukan ini, bukan indera. Nurani, bukan nalar, bukan indera. Coba, pernyataan saya ini dikonfirmasi. Coba cek dalam Al-Quran, surat Ali Imran, 191. Androidnya hidup, surat ketiga, ayat 191. Gimana mas? Ketemu mas? Ayo mas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Coba di paragraf kalimat awal itu. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Ada dua diksi di situ dipakai. Yadhkuru dan yatafakkaru. Ya. Yadhkuru sama yatafakkaru. Berzikir dan berpikir. Ada dua diksi itu. Alladzina yadhkurunallah. Orang-orang yang mengingat Allah. Qiyaman, pada waktu berdiri, berjalan, bekerja. Wa qu'udan, pada waktu istirahat, duduk. Kuliah sambil duduk. Wa 'ala junubihim, dan mereka sambil berbaring, bukan tidur loh ya. Dia selalu mengingat Allah. Pertanyaan saya di situ, objeknya siapa itu? Objeknya dulu. Yang disasar itu siapa? Yang disasar. Alladzina yadhkurunallah. Siapa yang disasar? Singkat saja, yang dibidik siapa itu? Objeknya? Sudah, saya objeknya Allah. Iya. Iya kan? Orang-orang yang mengingat Allah yang dibidik itu, yang disasar. Objeknya. Coba yang kedua, dikti yang dua. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati. Siapa yang disasar di situ? Coba, ini berbeda ini. Siapa yang disasar? Siapa mas? Yang disasar? Manusia. Siapa yang disasar? Manusia. Siapa yang disasar? Ciptaan Allah. Iya. Bukan Allah. Jadi, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ciptaan Allah yang di langit dan di bumi. Kalau mau ditarik kepada teori mikro, yang kecil, yang disasar itu urusan bukan Allah. Urusan dunia inilah. Urusan pekerjaan inilah. Kalau urusan dunia, instrumennya apa? Tadi kalau yang pertama, yang disasar Allah. Instrumennya
nurani, zikir. Ya. Sekarang yang kedua, urusan-urusan di luar Allah, instrumennya apa? Nalar. Betul? Blank itu. Jadi, instrumen untuk mengenal Allah itu, instrumen mengenal di luar Allah itu, kuliah S1, S2, S3, lebih mengedepankan ini kan? Nalarnya ya. Walaupun di situ ada unsur kepasrahan, tapi yang dikedepankan ini. Ketika bicara soal Allah, mengenal Allah, itu pembedaan yang tegas. Dalam prakteknya, tidak mungkin berdiri sendiri. Menyatu dia. Fikir dan zikir jadi satu. Tetapi ketika bicara Allah, zikirnya yang didominankan. Urusan-urusan duniawi dengan nalar. Tetapi itu menyatu dengan nurani. Cuma yang didominankan ini. Clear? Di mana persoalan indera? Panca indera. Panca indera juga demikian, menyatu dalam dua yang tadi ketika bicara soal Tuhan yang dikedepankan, yang dinomorsatukan adalah ketika bicara non-Tuhan selain Allah, yang dibicarakan selain Allah, tiga-tiganya menyatu tapi yang dikedepankan. Bisa ditangkap? Hari ini kita bicara Tuhan nih. Saya tadi malam itu minta izin betul sama Allah. Ya Allah, bimbing saya mau membicarakan Engkau. Jangan sampai saya salah ini. Minta dibimbing. Sampai di sini aja saya harus berwudu. Supaya jangan salah ucapanku ini. Maka saya langsung kembali kepada Al-Quran. Oke. Dua hal sudah selesai. Siapa nama Tuhan kita? Siapa yang beritahu? Di mana dia beritahu? Apa bunyinya? Gak bisa hanya pakai ini. Ya Allah, bimbing hatiku ya Allah supaya nyambung gitu loh. Ya. Innani anallah. La ilaha illa innani anallah. Loh, dibuka lagi. Toha 14 ya. Coba Bu, innani anallah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Fa'budni, sembahlah aku. Itu konteksnya tauhid uluhiyah tadi. Jadi teman-teman semuanya, baik dosen maupun karyawan, udah 2 poin sudah selesai. 1, Tuhan kita bernama Allah dan yang beritahu itu Allah sendiri. Yang kedua, untuk bisa mengenal dia lebih jauh, pakai instrumen, ini yang dikedepankan. Oke? Sampai di situ ada pertanyaan? Ini sangat dasar sekali. Sebelum saya masuk kedua, ada ketiga, keempat, kelima. Ya, silakan, Mas. Silakan. Secara pribadi sering malas mengerjakan sholat tuh kenapa?
Nanti akan sampai ke sana. Tapi saya ngasih basic dulu. Kenapa saya sering malas sholat? Tanya sama Bu Liza yang baru datang itu. Misalnya, nanti dijawab. Sholat itu kan media komunikasi. Kok males? Berarti raga, nalarnya dikedepankan, ininya belum dikedepankan. Poinnya kan di situ tuh. Tapi nanti bagaimana ini bisa dinomorsatukan? Passwordnya kayak apa? Tunggu sebentar. Gitu ya. Ada lagi? Yang dua hal ini? Kalau mau sukses mengenal Allah, ini ada meja. Meja ini ada 4, apa ini? Kaki, pilar. Pegang 4 pilar ini kalau mau sukses mengenal Allah. Nomor 1. Lillah. Yang kedua, fillah. Yang ketiga, billah. Yang keempat, ilallah. Apa yang dimaksud lillah? Hidup ini hanya karena Allah. Lillah, hidup ini karena Allah. Ikhlas karena Allah. Mengikuti kegiatan ini kalau nggak ada lillah, mencari ridha Allah, terpaksa. Sampai-sampai casingnya ada pakai panamas ya mas. Jadi jangan sampai hidup ini kita tidak ikhlas. Ikhlas kita karena Allah. Yang kedua. Apa yang kedua? Fillah. Harus di jalan Allah, mengikuti syariat Allah, petunjuk Allah. Nggak bisa kita liar itu, nggak bisa. Harus ikuti panduan dari Allah, Al-Quran dan Sunnah. Yang ketiga, billah. Baru hidup ini bersama Allah. Enak kan? Didampingi Allah, dipeluk Allah. Sampai di situ, paham? Hidup ini harus ikhlas karena untuk Allah. Yang kedua, harus mengikuti tuntunan Allah. Fillah. Baru yang ketiga, disayang itu oleh Allah itu. Billah, disertai hidup ini. Apalagi memimpin UM, memimpin fakultas, memimpin Muhammadiyah. Oh, kalau nggak didampingi Allah, nggak disertai Allah, nggak disayang Allah, nggak dipeluk Allah, bisa mati berdiri itu. Yang tahu ngurus Muhammadiyah, urusannya bertubi-tubi sejak belum ngantor. Sebelum ngantor jam 2 sudah harus bangun, tahajud, curhat sama Allah. Pagi, sholat subuh, mandi, sarapan, berangkat ke kantor, urusannya seabrek.
Itu pun sudah berbuat baik masih dimaki-maki juga. Ada yang salah faham. Oh, masih mending dimaki-maki. Kalau mau dibunuh, hidup ini kalau dijalani sungguh-sungguh. Nahi mungkar itu di depan kita harus kita selesaiin. Berapa banyak tanah Muhammadiyah itu diambil orang. Kita hadapi preman-preman. Taruhannya nyawa. SD unggulan Aisyah di Curup itu siswanya 1.200. Pernah dirampok orang itu. Digembok itu kampus itu. Dilas. Gak bisa masuk seorang pun. Oleh geng preman. Gimana coba? Memimpin Muhammadiyah menghadapi begitu. Kita hadapi. 2 bulan selesai. Tapi kan kosnya tinggi itu. Kosnya itu ya nyawa. Banyak pejuang-pejuang ketika berhadapan semacam itu, nggak tahu rimbanya kemana. Ini pejuang beneran atau pejuang-pejuangan ini? Macam-macam. Kalau kita betul-betul mau berjuang. Jadi saudara-saudara, kalau disayang Allah, nggak ada soal tuh menghadapi apapun itu. Selesai. Dengan happy. Betapapun ada orang mau menjungkir balikkan. Enak kan kalau sudah disertai Allah itu. Nah, yang terakhir, ilallah, harus bisa pulang kepada Allah. Yang dimaksud pulang itu bukan mati. Sebelum mati harus bisa pulang. Ruhnya yang bisa pulang itu. Apalagi kalau sudah mati. Ruhnya yang pulang. Kalau fisiknya enggak. Nah, untuk bisa pulang kepada Allah itu enggak mudah, jangan dikira gampang. Nabi mengatakan, orang yang bisa pulang kepada Allah itu ibarat unta masuk di lubang jarum. Coba, gimana tuh? Bisa? Bisa enggak? Coba dijawab. Ini unta ini Timur Tengah ya. Kalau di sini mungkin sapi atau kerbau yang bisa masuk lubang jarum. Bisa enggak itu? Kalau bisa berarti bisa pulang. Jadi ini potensial untuk tidak bisa masuk ini. Bisa. Bisa. Syaratnya cuma satu. Apa itu? Untanya tadi, sapinya tadi, kerbaunya tadi, harus ada cahaya. Sudah menjadi cahaya, nurun ala nur. Dalam surat An-Nur 35 itu. Kalau cahaya kan bisa masuk di ruang apa saja. Hidayah. Nah, cahaya hidayah itu harus diminta. Tangkap ya. Harus diminta itu. Setiap malam. Tidak cukup 5 waktu. Dah, jadi kalau mau sukses, pegang tadi. 4 pilar ini. 1, lillah. Hidup ini bukan hanya karena. Jangan berpikir saya kerja di UMI itu karena uang. Karena Allah. Uang itu datang dengan sendirinya. Harus dibalik paradigmanya itu. Baru yang kedua, hidup hari ini harus siap mengikuti aturan Allah dan Rasulnya. Fillah. Baru kemudian disertai Allah dan bisa pulang kepada Allah. Oke, sampai di situ? Ada pertanyaan? Ini baru ronde pertama.
Ada pertanyaan? Saudara-saudara, tauhid bermakna pembebasan manusia dari faham kemusyrikan, percampuran agama, kenisbian agama. Ini keputusan Islam berkemajuan yang barusan ditanfidkan. Artinya apa, saudara-saudara? Jangan dikotori 4 kaki tadi itu dengan pekerjaan syirik. Bertauhid harus bisa membebaskan kehidupan yang tadi, menggerogoti. Jangan difahami 4 pilar seolah-olah enak itu. Dalam panggung realitas ada banyak tantangan. Teologi syirik itu banyak. Kapitalisme sekarang merajalela, liberalisme merajalela, hedonisme merajalela, materialisme merajalela. Itu yang saya maksud, faham yang faham Muhammadiyah ini. Orang yang bertauhid dengan 4 pilar tadi itu harus bisa membebaskan dirinya dari faham dan aktivitas non-tauhid, syirik. Syirik itu tidak harus difahami gaya lama, pergi ke dukun. Bayangkan kalau ada seorang kader, hidupnya sepenuhnya diabdikan untuk materi, itu sudah syirik. Bayangkan seorang kader, pekerja di Muhammadiyah, hidupnya semata-mata untuk bekerja. Bukan. Bekerja itu instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan keliru, kalian bekerja. Itu instrumen untuk tambah dekat sama Allah. Bukan berdiri sendiri. Sampai mati, potong kuku bapak. Kalau saudara-saudara di UM ini bekerja untuk mencari duit, lalu kaya. Tanya sama Pak Nazar itu. Nggak akan nyampe. Teologi itu harus hilang. Tapi ada syirik yang tersembunyi. Bekerja di UMB untuk mencari wah. Wah itu apa, Mbak? Wah itu apa, Mbak? Bukan uang. Wah, saya supaya dikenal. Wah, saya hebat. Kalau yang dicari itu yang disebut faham hedonisme itu. Kalau itu yang dijawab, nggak ketemu Allah nanti. Padahal seluruh aktivitas Muhammadiyah ini, se-Indonesia bahkan sudah menembus lintas batas negara amal usahanya ini, semuanya itu ekspresi, refleksi dari tauhid itu. Kalau ada gerak-gerik Muhammadiyah tidak mencerminkan refleksi tauhid, berarti dekat-dekat syirik ini. Gawat ini. Harus dirubah. Tauhid dinomorsatukan. Saudara-saudara, itu ronde pertama. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Masih lama, sih. Silakan Bapak Ibu ingin bertanya? Ya itu Pak, ada Pak. Siapa? Ibu Nopriani. Bu? Nopriani. Oh, Ibu Yeni. Nopriani. Yeni, Bu Yeni. Bu Yeni. Silakan, Bu. Oh, pakai mic ya? Silakan Bu Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin bertanya, Ayahanda. Dari yang disampaikan, artinya untuk sampai ke tauhid yang sebenar-benarnya, kita butuh banyak sekali belajar. Dan kemudian juga
kalau seandainya tadi ini kita mengenal Allah itu sendiri masih proses belajar menurut saya. Dan bagaimana kalau kita ada pertanyaan dari anak-anak kita, kemudian keponakan kita, sebenarnya Allah itu di mana misalnya. Itu adalah pertanyaan singkat, tapi yang membuat kita bingung untuk menjawab, karena kita pun juga mencari tahu bagaimana atau di mana posisi Allah itu sendiri. Nah, kemudian juga pertanyaan yang kedua, bahwa pekerja adalah instrumen untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan tadi disampaikan juga tentang syirik yang secara konvensional, bahwa syirik itu tidak hanya pergi ke dukun dan sebagainya. Namun banyak hal yang disampaikan itu ada di keluarga kita tentu. Kalau misalnya mengikuti BA ini adalah proses penyadaran diri kita bahwa apa yang kita lakukan sudah benar-benar di jalan Allah atau belum. Tapi ternyata konteksnya setelah kegiatan ini, kenapa kader-kader kita juga balik lagi seperti itu, yang dikatakan ayahanda balik ke syirik itu sendiri. Banyak juga di kampus ini sendiri yang tadi misalnya, wah saya seperti ini, padahal sudah mengikuti kegiatan seperti ini. Apa yang salah ayahanda? Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Yang lain, Bapak Ibu silakan. Oke, saya coba dulu ya. Tadi yang pertama, di mana posisi Allah itu? Saya ingin konfirmasi dulu. Dalam konteks pertarungan ideologi Islam dan komunis tahun 65, propaganda yang dimainkan mereka itu mendidik anak-anaknya. Coba tutup mata, mintalah sesuatu pada Allah. Tuhan, aku minta permen. Tuhan, aku minta uang. Coba anak-anak buka. Dapat? Enggak. Tuhan enggak ada. Kesimpulannya itu yang diajarkan. Gawat kan? Sekarang ada pertanyaan, where? Position, my God. Rasulullah ditanya seperti pertanyaan ini. Dan itu diabadikan dalam Al-Quran. Wa idza sa'alaka ibadi anni. Muhammad, apabila engkau bertanya atau ada orang bertanya padamu, di mana posisiku? Jawablah. Jadi Rasulullah diajari itu. Diberi kuliah Tuhan. Jawablah ini. Sekarang saya mau jawab. Saifullah jawablah ini. Nah gitu kan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Saya tadi melihat di ujung sana kursinya kosong ya. Sekarang isi ya. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu bergabung. Maafkan saya duluan. Enggak masalah Ibu. Jadi Rasulullah itu diajari, fa inni qarib. Aku ini dekat sekali dengan engkau. Bahkan di ayat yang lain disebut, dekatku itu lebih dekat daripada urat nadi. Bagaimana menjelaskan ini? Ya itu, sudah nggak belum? Kalau belum, saya tambahi. Allah menyebut dirinya Al-Ghaib. Dan gaib ini salah satu sifat Allah yang kedudukannya bukan Asmaul Husna. Lebih dari itu, Ismu A'dzam.
beberapa hadis yang saya baca, siapa yang berdoa dengan ismu a'dham, aku jawab instan jawabannya. Salah satu ismu a'dham dari 9 itu al-ghaib. Allah itu maha gaib. Loh, gaib tidak hanya difahami, tidak kelihatan. Dengan indera nggak bisa, itu yang dimaksud gaib. Tapi dengan ini, Mbak, Bu, bisa dirasakan kehadirannya. Gaib dengan nalar, gaib dengan indera, tetapi dengan ini tidak gaib. Dia bisa dirasakan kehadirannya. Coba sekarang saya tanya ya. Kalau melihat rel kereta api dari kejauhan, kita berdiri di tengah, seolah-olah di ujung sana itu relnya ketemu ya. Itu ini indra. Dia tidak gaib. Tapi Allah yang menegaskan dirinya al-ghaib itu bisa dirasakan kehadirannya. Ini contoh ya Bu. Boleh percaya, boleh tidak. Waktu tahun 18, saya diberi kesempatan haji kedua. Saya sholat di Hijr Ismail. Ka'bah di ujung itu ada Hijr Ismail ya. Bulatan itu. Untuk masuk ke sana itu harus berjuang ekstra. Sudah di dalam orang sujud ruku aja di punggung orang saking padatnya. Ini saya alami. Ya Allah, dinding Ka'bah ini ada apa? Izinkan ya Allah. Aku tidak ngetes engkau. Izinkan aku pengen tahu ada apa ini dinding. Saya pegang itu. Dinding Ka'bah itu. Langsung saya ditarik itu. Langsung terima kasih ya Allah. Mohon maaf jika saya salah. Tuhan hadir dalam energi. Saya merasakan. Dan saya ngalami itu. Suatu saat, saya di Hijr Ismail juga. Salat ruku di punggung orang, kemudian sujudnya bisa. Mau sujud, lu kok ada ulat? Wallah, ada ulat segini putih. Tidak mungkin ulat itu datang ke situ. Itu ribuan orang ini. Ya Allah, ini ulat pernah saya lihat di rumahku. Di kamar tidurku. Ribuan ulat semacam ini. Ketika saya bangun jam 2, ya Allah, dinding-dinding itu penuh dengan ulat yang ada di kamar. Dan itu berlangsung, jaraknya sudah 7 tahun yang lalu. Kok sama ini? Pada waktu itu saya jadi anggota KPU. Dikirimi paket. Saya tidak tahu siapa ngirim paket, menggoda-goda itu. Rupanya belakangan saya tahu ini paket dari orang yang kemarin mungkin tidak lulus di anggota DPR. Karena dicoret KPU. Nggak siap kalah. Gitu. Mungkin begitu. Clear, malam itu saya bangunkan istri, coba langsung sapu, nggak usah nanya-nanya. Masukkan piring, ada 2 piring, langsung kita bakar malam itu. Tapi 7 tahun kemudian masih ada. Dan adanya itu kok di Ka'bah gitu loh. Di Hijr Ismail itu. 1. Ya Allah, ini yang saya lihat kemarin. 7 tahun yang lalu. Begitu saya Allahu Akbar. Tadi kan ada punggung orang ya, saya lihat. Begitu saya, nggak ada. Hilang. Mungkin masih tersisa ya dulu itu ya. Kiriman itu di tubuh. Mungkin. Wallahu alam, kesimpulannya, gaib bisa. Sekarang,
Ibu di fakultas? Di FK. Bu Yani. Maaf Bu Yani. Nyawa ini gaib nggak? Nyawa kita gaib nggak ini? Gaib? Bisa dirasakan? Bisa dipakai? Bisa difungsikan? Begitulah Allah. Oke? Saya ngasih contoh ini. Jadi di mana Allah Al-Quran menjawab? Katakan Muhammad. Qarib. Bahkan dekatnya itu lebih dekat dari urat nadi. Itu logika. Tapi secara keseluruhan dia gaib, tapi bisa dirasakan kayak nyawa ini. Kayak yang saya lihat tadi itu. Clear Ibu? Nah, cobalah berasik-asikkan berkomunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang begitu. Tapi ahad, as-samad. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang bisa menandingi. Apakah Bu Lilis sudah terjawab? Allah itu maha gaib, bisa dirasakan dan dekat. Ibu kangen nih sama orang tua, ya Allah. Sholat. Nyambung tuh. Bisa difahami? Sampai di sini, terus yang kedua tadi apa? Syirik yang non konvensional, kenapa Ibu? Itu terjadi dalam komunitas dunia. Lalu masuk rumah kita, pertahanannya adalah tauhid. Dan betul Ibu, ini proses belajar ini. Tidak sekali jadi. Maka perlu ada proses ibadah secara khusus. Gak cukup 5 waktu. Gak cukup puasa Ramadan. Yang ini nanti saya kasihkan. Kayak apa passwordnya ini Pak? Supaya lebih naik kelas lah. Kira-kira gitu ya. Tahan dulu. Oke ya Bu ya. Kita sesungguhnya sedang berhadapan dengan sebuah faham global yang sekarang lagi mainstream. Yang tadi saya katakan, kapitalisme, liberalisme, hedonisme, materialisme. Dan kita hidup bukan dalam ruang kosong. Tauhid harus dipertahankan. Langkah praktisnya kayak apa ini? Rumah kita. Jangan sampai tidak ada suara ngaji. Diri kita, ibadahnya harus ekstra. Puasanya, salat tahajudnya, sedekahnya, silaturahimnya. Kalau biasa-biasa, saya khawatir ini. Kita berpotensi jauh. Bukan dekat sama Allah. Kacau kan? Oke. Ada lagi pertanyaan? Ini teman saya ini. Silakan. Oh iya, boleh berbagi, boleh. Masih berapa menit, Mas? Setengah jam. Saya soalnya satu ronde lagi. Oke. Izin bertanya ya Anda. Ya, silakan. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam ayat surah Al-Imran ayat 191 tadi, alladzina yazkurullah. Jadi ketika orang-orang yang disebut mengingat Allah, sedangkan Allah itu maha gaib, tetapi dia lebih dekat dari orang leher kita. Iya, zikir. Jadi kalau ketika mengingat ini, tentu kita harus ada objek gitu, disebut dengan Allah. Ya. Lalu kemana arah zikir kita ini? Allah itu apakah alif lam lam ha itu hurufnya? Lalu yang disebut dengan Allah itu zatnya itu apa sih yang harus kita, objeknya itu gimana memanifestasikannya gitu ya? Maksud saya orang-orang yang mengingat Allah, alladzina yazkurullah. Lalu yang kedua tentang syirik ini, yang kadangkala memang tanpa disadari
kita telah menandingi Allah. Saya ambil sampel, misalnya ketika kita berobat dan berkeyakinan setelah mengucapkan obat ini sangat bagus sehingga menyembuhkan. Artinya Allah punya tandingan loh ini. Lalu untuk memperbaiki kesyirikan ini, artinya tauhid kita sudah kotor ini ya. Bagaimana caranya biar kita murni lagi bahwa Allah yang punya kuasa, Allah yang punya maha segalanya, yang tidak bisa ditandingi dengan zat apapun atau makhluk apapun, sehingga tauhid kita murni Allah, Allah dan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mas, siapa mas namanya mas? Erpin Sohadi. Panggilannya? Erpin. Ervin. Ya. Erpin. RB. Pakai P. Ervin. Erpin. Erpin. Ya. Oke, Mas Ervin. Sebenarnya hampir sama, Bulis. Jadi saya langsung saja masuk ke ronde kedua ya. Sambil menjawab pertanyaan tadi. Tuh, zikir pada Allah, menunya apa sih? Menunya. Apa yang dizikirkan itu? Begini, saya ingin mulai dari sebuah statement begini. Hidup hari ini itu berat secara teologi. Padahal Muhammadiyah lahir, motivasi utamanya itu ingin menegakkan tauhid, dan tauhid ini harus menjadi nomor satu. Semua amal usaha Muhammadiyah ini harus menjadi refleksi tauhid. Tapi hari ini orang bertauhid begitu berat. Saya menggunakan bahasa lugas sedikit begini. Orang mencari Allah itu hari ini banyak yang gagal. Dia beragama oke. Dia sholat iya. Dia puasa iya. Dia ngaji iya. Tapi Allahnya kadang-kadang nggak nyambung. Putus. Itu yang sampean bilang tadi. Lalu agama ini di ruangan ini atau di kampus ini tahun 19 yang lalu diputuskan dalam sidang tanwir beragama yang mencerahkan. Berarti dia beragama, tauhidnya hadir. Allahnya hadir. Jangan sampai kita melakukan sholat tetapi nggak nyambung dengan Allah. Putus. Nggak berasa gitu loh mas. Sholat tak merasakan kehadiran Allah. Puasa tak merasakan kehadiran Allah. Misalnya begini, orang salam ke kanan kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar. Pesan salam ke kanan itu apa sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hati, ya Allah, aku bersumpah akan menyelamatkan diriku dan keluargaku. Itu ke kanan. Ke kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, aku bersumpah menyelamatkan orang banyak. Tengok aja ya, kalau ada orang kecelakaan, kok sebelah kirinya yang banyak jatuh. Itu penyebabnya urusan orang. Urusan banyak orang. Kalau kanan, biasanya itu penyebabnya keluarga atau dirinya itu. Jadi, kalau kita menggunakan logika salam kanan kiri, diikuti dengan spirit filosofi salam tadi, ya Allah, aku bersumpah siap menyelamatkan diriku dan keluargaku. Assalamualaikum. Aku siap menyelamatkan orang banyak. Itu beda loh. Orang habis sholat itu, efeknya itu. Coba saya kasih contoh satu lagi, takbir aja. Allahu Akbar. Takbir itu gimana? Menyerah ya. Apa artinya itu?
Allah Maha Besar, kita kecil, kita paling kecil. Tapi makna di balik itu apa? Saya kasih contoh ilustrasi begini. Ada teman saya seorang ibu, dosen di UNIP, sama-sama di FISIP. Suaminya kerja di luar, anak-anaknya tidak ada di Bengkulu. Dia biasa sholat malam, jam 1 bangun, ke belakang wudhu. Ketika wudhu, ini cerita pada saya. Saya bilang, Ibu, ada suara dari luar. Lorak. Itu di lantai 2 menurut dia. Dia merasakan itu bukan kucing. Bukan barang. Dia merasakan hatinya. Itu orang. Begitu habis wudhu, keluar kamar mandi, ditengok pusat suara tadi itu. Dia melihat ke sana, yang di sana ngelihat dia juga. Langsung dia lari ke ruangan depan, buka pintu, keluar, tetangganya dipanggil. Datang semua tetangganya. Tuh di sana. Wah, kami nggak berani. Ya kan posisi, nah itu kan tinggal pukul gini kan. Apalagi kalau pakai pedang, samurai misalnya, lepas ini. Nggak berani, Bu. Panggil polisi. Kira-kira 2 kilo ada pos polisi. Panggil polisi datang. Ya polisi berani bawa senjata dia. Naik ke atas. Dicek nggak ada. Nggak ada. Tengok di bawah divan. Kelihatan kakinya. Keluar, angkat tangan. Keluar, angkat tangan. Lalu dibawa. Yang ingin saya ceritakan bukan cerita dia. Yang ingin saya ceritakan diangkat itu. Apa artinya? Menyerah. Kenapa? Siap diatur Allah dan Rasulnya itu loh. Allahu Akbar. Aku siap diatur Allah. Hidupku aku siap diatur Allah dan Rasul. Beda kan pesan itu? Coba beragama yang begini itu loh. Itu beragama yang mencerahkan. Ada tauhid, ada Allahnya itu. Ya Allah. Apa ini? Komunikasi sama Tuhan model anak TK. Coba kita belajar ya, Bulis. Nah, ya. Jadi itu saya baru bicara Allahu Akbar dan salam itu. Belum yang lain-lain ini. Belum aspek yang lain. Kesimpulannya, beragama harus mencerahkan. Mencerahkan diri kita, mencerahkan keluarga, mencerahkan orang banyak. Saudara-saudara, hari ini agama itu sebagai wadah mengekspresikan, mengaktualisasikan kegiatan jasmani rohani kita. Tapi kadangkala Tuhannya hilang karena itu harus sambung. Dan kemudian kalau sudah begitu, dia harus memberikan kesalehan diri dan kesalehan orang banyak. Kesalehan individual dan kesalehan sosial. Harus ke arah itu. Tapi ujung dari beragama ini apa sih? Pertanyaan saya. Ending dari beragama, dari hidup ini apa sih? Boleh dijawab? Pertanyaan saya. Kita hidup ini, beragama ini, dengan segala susah payah. Ujungnya apa? Ujungnya akhirat. Kata Mas Farid, ujungnya apa ini? Ujung kehidupan di dunia ini loh. Apa Mas? Keselamatan. Itu proses dapat buah-buahnya. Apa? Ending perjalanan kita di dunia ini apa? Endingnya? Ah iya. Ya. Yang saya coba dipahami pertanyaan saya.
perjalanan kita di dunia ini diakhiri dengan apa? Death. Mati. Ya. Tapi jangan mati konyol. Mati yang membanggakan. Mati yang dengan senyum, dengan husnul khotimah. Mati yang bisa pulang roh kita kepada Allah. Itu maksudnya. Lah untuk apa kita berjuang di UMB, berjuang hidup ini? Endingnya mati melotot. Sudah bisa dibayangkan kan? Harus bisa membawa diri, endingnya bisa pulang kepada Allah. Oke? Untuk bisa pulang tadi susah kan? Tapi harus dihadirkan cahaya. Bagaimana mendapatkan cahaya, memanggil Allah ini? Oke? Sebentar lagi puasa. Minggu depan ya? Hari Kamis kan? Manfaatkan secara maksimal apalagi 10 hari terakhir. Ada konsep iktikaf. Konsep iktikaf. Karena konsep iktikaf dikaitkan dengan Lailatul Qadar. Nilai Lailatul Qadar itu lebih banyak dari 1000 bulan. Itu artinya lebih, selama hidup kita ini, hidup kita sukses. Kalau mendapatkan Lailatul Qadar. Dan itu 10 hari terakhir. Maka ada konsep iktikaf. Apa artinya iktikaf itu? Ini yang mau saya sampaikan terakhir, Mas. Iktikaf berdiam diri di masjid, bukan di rumah. Sepuluh hari terakhir. Kalau Rasulullah full time. Kalau zaman kita mungkin karena pekerjaan dan lain-lain ya, maka bisa saja part time. Malam hari, kami biasa itu setiap bulan Ramadan 10 hari terakhir, saya gerakkan jamaah itu. Di Bengkulu ini, sekarang sudah 50-60 orang itu. 10 hari terakhir jam 12, jam 1 udah mulai datang di masjid. Nanti setengah 4 atau jam 4 pulang. Apa yang dilakukan? Melakukan kontemplasi, melakukan perenungan, melakukan ngobrol sama Allah. Tapi sifatnya individual. Dan ngobrol sama Allah itu dalam bahasa agama disebut tawadjuh. Wajah, tawadjuh, saling berwajah-wajahan, saling bertatap muka, saling menyampaikan, istilahnya apa? Menyampaikan curhat lah, lalu Tuhan menjawab. Manfaatkan iktikaf itu. Ini untuk memperkuat supaya kita mendapat cahaya Allah dan bisa disertai Allah dan bisa pulang dengan happy nanti itu. Di Bengkulu soal iktikaf belum populer pada 10 tahun terakhir. Kami terus terang 15 tahun terakhir ini mendidik masyarakat di Perumnas Unip sama teman-teman pertama cuma 2 orang. Tahun kedua sudah 5 orang. Tahun ketiga sudah 10. Tahun keempat sudah 20. Sekarang sudah merata. Tapi barangkali itu belum merata juga di Bengkulu ya. Di masjid Bapak Ibu mungkin ada 1-2. Tapi dicoba aja. Jadi dengan kata lain, konsep iktikaf berdiam diri di masjid selama 10 hari, andai kata nggak bisa full time, part time. Apa sih yang dia ucapkan itu? 2 hal. Ini yang saya praktekkan. Di luar iktikaf, di luar bulan Ramadan, di luar 10 hari Ramadan, namanya tawadjuh. Berhadap-hadapan tadi. Munajat, curhat kepada Allah, lalu mendapat impan balik dari Allah. Di luar bulan Ramadan namanya tawadjuh. Berwajah-wajah. Di dalam bulan Ramadan, iktikaf 10 hari terakhir itu. Pertanyaannya apa yang dilakukan? Itu kan?
Nomor 1, ini password dari saya ya, boleh dicatat, boleh tidak juga. Kalau mau dicatat, diniatkan untuk diamalkan. 1, perbanyak minta ampun pada Allah. Istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Min kulli dhanbin adim. Aku mohon ampun ya Allah atas kesalahanku. Dari semua kesalahan-kesalahanku. Cuma jangan sampai minta ampun itu, maaf, boleh dilihat wajah saya? Jangan sampai sebatas ini. Oral. Harus tahu sasarannya. Saya mau menaikkan kelas ini kalau minta ampun ini. Pertama, sasarannya ini. Yang kedua ini. Yang ketiga, organ tubuh. Astagfirullahaladzim, ampuni dosa-dosa pikiranku ya Allah. Selama ini sering punya asumsi negatif. Mohon ampun ya Allah. Astagfirullahaladzim, ampuni ya Allah. Nuraniku yang selama ini. Mungkin dengki, mungkin iri, mungkin menyakiti. Tak ampun. Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri. Yang ketiga, astagfirullahaladzim. Ampuni semua tangan, organ tubuh kita. Mungkin mata kita hari ini, mata ini sumber kemaksiatan. Mungkin banyak gambar yang dilihat yang negatif. Ampuni ya Allah. Ampuni telingaku mendengarkan hal. Ampuni tanganku, mungkin tanda tangannya meleset. Tanda tangan tidak seharusnya saya tanda tangan. Ampuni ya Allah. Ampuni kakiku melangkah ke arah yang kurang baik. Selama ini kan hanya istighfar, ya istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Tapi nggak jelas sasarannya itu. Coba, saya pakai ilmu sederhana aja. Organ. Yang kedua, minta ampun pada perjalanan yang lalu. Ya Allah, ampuni dosa-dosaku yang lalu, ya Allah. Yang tahu adalah Bapak Ibu sendiri itu. Tolong ya Allah, saya pernah mendolimi orang tua, saya pernah mendolimi keluarga, saya pernah macam-macam yang tahu Bapak Ibu. Coba, minta diampuni dosa-dosa yang lalu. Yang ketiga, yang kedua, dosa-dosa sekarang, coba. Saya kasih tip bagaimana supaya dosa-dosa besar yang lalu, sekarang dan yang akan datang, dosa ini, tercakup semua. Tagnya begini. Di dalam Al-Quran ada 3 istilah. 1, astagfirullahaladzim. Ya Ghafur, Allah Maha mengampuni dosa-dosa harian kita. Yang kedua, Ya Ghaffar, Allah mengampuni dosa-dosa yang banyak. Ya Afuwun, Allah yang mengampuni dosa-dosa besar. Coba aja dirumuskan singkat begini. Subhanallah, Ya Afuwun, Ya Ghafur. Dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil ya. Subhanallah, Ya Afuwun, Ya Ghafar. Ya Allah, Maha suci Engkau, ampuni dosa-dosa besarku dan dosa-dosa kecilku yang banyak sekali. Ghafar itu jamak. Dalam Al-Quran hanya ada 3 istilah. Afuwun, Ghafur, Ghafar. Afun, dosa-dosa besar. Ghafar, dosa-dosa kecil. Ghafur, dosa-dosa kecil. Ghafar, dosa-dosa kecil tapi menggunung jadi besar. Coba aja pakai itu. Subhanallah,
ya afun ya ghafur. Subhanallah ya ghafar. Subhanallah ya afun ya ghafur. Subhanallah ya ghafar. Close. Satu itu. Jadi minta ampun yang satu. Yang kedua, coba memanggil Allah dengan ismu sifat. Allah punya sifat. Ya Hayyu ya Qayyum. Ya Jabbar ya Qahar. Ya Aziz. Ya Razak. Ya Qarib. Itu sifat. Coba pakai rumus ini. Caranya begini. Huwallah ya Hayyu ya Qayyum. Pakai huwallahnya dulu. Huwallah ya Razak ya Mujib. Soal rezeki ya. Huwallah ya Qarib ya Mujib. Allah Maha dekat dan mengabulkan permohonan kita. Huwallah ya Malik ya Kudus. Huwallah ya Syakur ya Ghafur. Huwallah ya Malik ya Kudus. Huwallah ya Ahad ya Samad. Huwallah ya Alim ya Khabir. Coba aja. Ini yang saya maksud. Itu Mas pertanyaan sampean tadi Mas. Pada saat itikaf atau tawajuh, ngobrol sama Tuhan ini nih. Jadi yang pertama, ada 5 poin. Nanti yang kedua, saya jelaskan. 1, minta ampun tadi. Yang kedua, sebut nama dia dengan ismu sifat. Yang tadi itu. Misalnya, minta rezeki. Huwallah ya Razak ya Mujib ya Ainullah. Ya Razak, Allah memberi rezeki. Ya Mujib, Maha mengabulkan. Ya Ainullah, nyata. Coba aja pakai itu. Huwallah ya Razak. Ya Mujib, ya Ainullah. Ainullah, nyata. Misalnya Maha dekat, supaya dekat sama Allah. Huwallah ya Qarib ya Mujib Nurullah. Dekat dan dikasih cahaya Allah. Huwallah ya Qarib ya Mujib Nurullah. Dibaca ulang-ulang. Minta ilmu. Ilmu bukan ilmu sembarangan. Dosen-dosen ini minta ilmu yang lahir. Jangan sekedar itu, minta ilmu yang metafisis juga. Huwallah ya Alim ya Khabir. Alim itu Allah Maha mengetahui yang dohir. Khabir Allah Maha mengetahui yang gaib. Huwallah ya Alim ya Khabir. Minta selamat. Huwallah ya Muhaimin ya Salam. Minta apa lagi? Sehat. Huwallah ya Safi ya Mu'afi. Apa lagi? Minta supaya cepat dapat jodoh. Tapi jodoh yang Allah ridho, bukan jodoh yang Allah nggak ridho. Mau? Huwallah ya Jami ya Rahim Sirullah. Apa artinya itu? Ya Jami, Allah Maha mengumpulkan. Ya Rahim, dengan kasih sayang.
Syirullah, biarlah itu menjadi rumus rahasia Allah. Gitu loh. Huwallah ya Jami ya Rahim sirullah. Sir, tahu sir? Sir itu rahasia. Naksir, sir. Waktu 2 menit lagi. Sebentar. Saya boleh nawar sedikit lagi. Sebentar, ini belum sampai. Karena puncaknya di sini. Sebentar. Ini saya bilang tadi pada waktu itikaf, pada waktu tawajuh, lakukan 2 hal. Yang ini ada 5. Yang ini nanti. Yang 5 itu baru 2 ya. Tadi minta ampun. Yang kedua ismu sifat. Nah, yang ketiga ismu zat. Saya mau kasih tingkat tinggi semua ini. Biasanya saya kalau memberi kuliah semacam ini atau ada orang konsultasi, saya lihat dulu kelasnya ini. Oh, ini kelasnya belum sampai ismu zat, nggak saya kasih. Tapi saya di sini saya beri yang paling tinggi. Ismu zat itu menyebut Allah saja. Allah, tanpamu hidupku gagal. Allah, tanpamu aku nggak bisa pulang kepadamu. Allah, tanpamu proyekku gagal. Allah, tanpamu orang yang aku bidik nggak berhasil. Coba ngomong gitu. Allah, tanpamu aku nggak bisa jadi orang kaya. Allah, tanpamu ilmuku terbatas. Allah, sebut aja Allah, tapi ujungnya tanpamu. Saya kasih rahasia itu. Allah, tanpamu aku nggak berhasil memimpin fakultas ini. Allah, aku nggak bisa tanpamu bisa menyelamatkan tugas-tugasku. Sebut Allah, bukan Allahu. Allah, tanpamu. Jangan bisik-bisik sama orang lain, itu dirimu sama Allah. Jadi ngomongnya agak daim itu. Yang keempat, ya Allah, 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 ya Allah. Ya Allah, didiklah ruhku agar aku bisa pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Didiklah ruhku agar bisa naik kelas dan bisa pulang kepadamu, ya Allah. Ya Allah, 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 ya Allah. Didiklah ruhku, ya Allah, agar mata batinku bisa membaca sinyal-sinyal dan rahasiamu, ya Allah. Agak kelas tinggi ya, tapi ini bisa ditangkap sebagian kok. Terakhir, Allahu, pakai Allahu loh. Allahu, Allahu anta Rabbi. Allahu anta Rabbi. Hanya Engkau Tuhanku. Allahu ya Jallalu, la ilaha illallah. Saya ulangi. Allahu ya Jallalu, la ilaha illallah. Apa artinya itu? Ya Allah, Engkau lah yang Jallalu, maha sempurna. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ini yang saya pesankan terakhir. Allahu ya Jallalu, la ilaha illallah. Coba dibaca berkali-kali sesuai kemampuanmu. Ini yang
Satu. Yang kedua, terakhir, curhat dong. Ya sudah, curhat aja sama Allah, menggunakan bahasamu sendiri, problem yang kamu hadapi, minta diberi solusi. Yang tahu kan problem kita, diri kita. Tapi problem itu cuma 3 kalau mau diperes. Problem diri sendiri, problem keluarga, problem umat. Saya barusan ngantar anak saya ke bandara berangkat umroh. Baru saya kesini tadi. Saya pesan, coba curhatnya. 1, yang kanan tadi 5 hal ya. Yang kedua, problemmu, problem keluargamu, problem umat, curhatkan kepada Allah. Tapi saya kasih password yang lain. Saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang bisa saya bagi. Bertauhid kepada Allah tidak cukup diomongkan, tetapi dibuktikan. Saya memberikan password, saya memberikan semacam saran, selain syariat puasa, selain syariat sholat, selain syariat ngaji, selain sedekah, selain berbuat orang banyak, cobalah, ini jarang dipakai orang. Iktikaf atau tawajuh dengan 2 jurus tadi ya. Yang 1 jurusnya 5, yang 1 nggak usah nunggu iktikaf, nanti malam dipraktekkan. Tidak cukup sekali, 2-3 kali baru merasakan. Coba nanti kontak Bapak, kontak saya. Kalau sudah 7 hari, ada perubahan enggak? Kalau ada perubahan, signifikan enggak? Sampaikan, kalau ada hal misalnya sesuatu yang mengerikan, tiba-tiba ada harimau datang misalnya, pel saya kasih passwordnya, menghadapi itu. Enggak usah takut. Dalam hati, yang aku cari hanya Allah. Yang aku cari hanya Allah. Itu saja. Habis itu, ada problem, coba kontak. Nanti nanya nomor saya sama Mas Riz. Atau Bu, sahabat saya Mu'alimat ini. Bu Misbah, Al-Misbahu fi Zujaja. Ayat itu sering saya baca. Baik, saya kira ini Mas Nover yang bisa saya sampaikan. Terus berlatih, meneguhkan tauhid kita. Hanya ada Allah dan Allah kita nomor 1-kan. Insya Allah password, jurus-jurus yang saya sampaikan tadi itu, kalau dicoba, insya Allah ada pengaruhnya. Ngaruh bahasa gaulnya. Dan itu tidak cukup sekali, harus sepanjang hidup. Kita update setiap malam. Kurang lebih mohon maaf. Ini Mas Tata, saya nggak punya waktu Mas. Saya kembalikan dulu ya. Kurang lebih mohon maaf. Nasrum minallah fatun kari wa basiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.